Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selalu ada sukacita di dalam hadirat Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Yaitu hari ini kita mau mencari wajah Tuhan, membawa setiap doa kita.
Sama-sama kita mau menyembah, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biar hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pujian kita, penyembahan kita datang dari hati dan juga jiwa kita. Amin. Mari hari ini sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan Yesus, kayak buka hati kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Hadirlah Engkau memenuhi setiap kami. Mengalirlah Engkau memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan dengan hati kami yang rindu. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri kemana terbaik buat Tuhan Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Di setiap kami yang datang Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan dua tangan yang terangkat, hadirat-Mu. Di setiap kami yang merasakan hadirat-Mu Tuhan, di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Yang ku
menjamah hati setiap kami Tuhan. Amin. Penuhi baitmu dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi di setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari setiap yang rindu pada Tuhan Yesus nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kembali terbaik buat Tuhan Yesus. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan, kami naikkan pujian kami Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Yesus, memenuhi setiap hati kami. Ini setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan penyembahan kami, sebab Kau layak Yesus. Penuhilah setiap kami Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ya Rabbana ya Syadara Rabbana Karana Barana, kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Oh nama ya Syadara Rabbana Karana Barana, kami mengangkat tangan kami Yesus, kami mengangkat suara kami, kami pada kemuliaan-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya. Oh nama ya Syadara Rabbana Karana Barana, come and fill us with your presence, Lord. Oh, we're looking for your presence, God. Hallelujah. Oh nama ya Syadara Rabbana, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ya nama ya Syadara kami bawa kerinduan kami untuk menyembah-Mu Yesus. Come and fill us with your presence, God. Oh nama ya nama ya Syadara di setiap kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, biar Engkau yang penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya Rabbana ya Syadara Rabbana Karana Barana, come and fill us
wish your presence come. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Singing your presence. Your presence is heaven. Rasakan hadirat-Mu. Oh, your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Singing your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Amen. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven, Jesus. Oh, setiap kami mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Tuhan katakan, oh, amen. We're singing your presence is heaven. Your presence, amen. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Berikan iman buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Biar selama-lamanya Tuhan ini menjadi kerinduan setiap kami untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Yang siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. GBPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Punya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sama-sama sorakan, haleluya. Hey. Ini setiap kami yang menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi langit.
kami memuji Tuhan. Mulutku bersama-sama ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji. Haleluya, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Dengan imanmu nyatakan, God. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih baik buat Tuhan Yesus, go! Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus, sama-sama sorakan, haleluya. Mari dengan sukacita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Allah kita, saudara. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Sebabnya Tuhan yang hebat dan besar, Dia lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan melampaui segala-galanya. Hari ini kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat GBPR dia bersama. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, it's the only one I see, it's the only one I long for. Jemaat Tuhan sama-sama. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Mari bersama. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Nyatakan. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang terhormat, Kau terhebat. Teman-teman yang percaya sorakan yes. Kami memuji kebesaran dan kehebatan-Mu Tuhan. Mari. My God is greater than my grief, it's greater than my fear, it's greater than my sorrow. Sing your love. Your love is the only one I need, it's the only one I see, it's the only one I long for. Come on, let's sing Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Come on together. Kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi menyatakan. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat. Amin. Katakan Kau layak. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal,
Kami berseru Engkau layak Tuhan. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Mari kita beribadah bersama. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Kami serukan layak. Raja kami yang mulia, Bapa kami yang kekal, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan sorak-sorai saudara buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan dan Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu berdoa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bersatu hati. Kami rindu kedahsyatan Tuhan akan melanda bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami. Biar gelombang pengenalan akan Tuhan melanda dan menyisir setiap kota, pulau dan juga gunung-gunung yang ada di negeri kami Indonesia. Membawa setiap orang mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dahsyat lagi. Pencurahan Roh Kudus yang akan besar dan dahsyat itu melanda negeri kami Indonesia. Berkati setiap gerejamu, umatmu ya Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Berkati negeri kami Indonesia, pemerintahan yang ada, kami percaya itu berasal daripada Engkau. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan. Setiap jajaran kabinet, kepala daerah yang ada, menuntaskan setiap program, mendatangkan kesejahteraan sampai masa akhir jabatan mereka. Dan kami mau memperkatakan ya Tuhan, negeri kami Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pemerintahan yang baru yang akan datang juga diisi orang-orang yang berintegritas ya Tuhan. Untuk membawa negeri kami semakin lebih maju lagi, semakin lebih baik lagi secara perekonomian, secara keamanan. Dan untuk kota Jakarta yang berulang tahun kami berkatakan, hai Engkau kota Jakarta, Engkau menjadi kota yang toleransi, kota yang penuh dengan kerukunan, kota yang aman dan nyaman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya, keluarganya, aman dalam perlindungan Tuhan. Dan dalam mempersiapkan Empower 21 Asia nanti ya Bapa. Biar setiap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan penuh dengan kuasa, ditangkap, diterima oleh setiap delegasi bangsa-bangsa yang hadir, dan mereka bawa pulang ke negara mereka, sehingga api Pentakosta ketiga boleh melanda setiap negeri-negeri yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa buat Gembala CK7 Dr. Yanto, biar pengurapan yang sama terus mengalir atas Dr. Yanto. Berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarga besarnya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan membawa setiap kami, umat-Mu yang ada di CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Berkati juga ya Tuhan untuk generasi Yeremia, untuk setiap anak-anak muda yang ada di CK7, yang ada di bangsa ini, bahkan sampai bangsa-bangsa. Kami mau memperkatakan, Engkau berharga di mata Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, Engkau penuh dengan Roh Kudus, dan dimanapun setiap Engkau melangkah akan disertai dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Engkau akan Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa anak-anak muda yang ada. Kami berdoa berkat 10 kali lipat tercurah atas setiap anak-anak kami. Setiap mereka tidak menjadi sama lagi, bahkan mereka menjadi berkat, terang dan garam dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Baik, dengan penuh sukacita saudara kami rindu menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di GBPRJ hari ini. Kalau saudara ada yang baru pertama kali beribadah, boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu, kami rindu menyambut.
Apakah ada? Belum ada sepertinya. Kalau begitu minggu depan mari saudara kita jadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Kita sama-sama bawa jiwa ke tempat ini. Kalau ada teman, saudara, kerabat yang mungkin belum mempunyai tempat ibadah tetap, saudara bisa ajak ke GBI PRJ untuk sama-sama kita bertumbuh dan menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Baik, berikutnya saudara kita akan sama-sama menyaksikan news untuk beberapa pekan ke depan. Silakan multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 30 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan 2 PM Service. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Jeffrey. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian anak saya. Pada awal bulan Februari yang lalu, anak saya laki yang pertama bernama Joshua sudah dipanggil Tuhan Yesus Kristus. Awal mula kejadiannya adalah di tahun 2022 di bulan Juli. Dia sedang menyelesaikan kuliahnya di Australia. Kemudian di bulan September dia mendapatkan satu diagnosa dari MRI-nya bahwa tumor yang ada di otaknya kambuh kembali. Dan kali ini terlihat dari diagnosa dari dokter yang memberikan hasilnya menyatakan bahwa tumor ini adalah tumor yang ganas. Selama satu setengah tahun terakhir saya bersama dengan istri saya selalu bersama-sama dengan Joshua. Kami melewati perjalanan iman anak kami. Kami melihat imannya yang bertumbuh hari lewat hari. Kami melihat dia juga berjuang di dalam pergumulan atas sakit penyakitnya. Kami sebagai orang tua pun juga memberikan kepada
Joshua perawatan yang terbaik. Kami bawa dia ke Amerika untuk mendapatkan perawatan terbaik di sana. Dan begitu banyak hal-hal yang terjadi juga pada saat kami selama 4 bulan kami berada di Amerika dalam perawatan Joshua. Yang boleh saya saksikan di sini adalah bagaimana iman Joshua itu bertumbuh, yaitu pada saat setelah dia dioperasi, saya merasa saya diingatkan oleh Roh Kudus kalau saya harus mulai membacakan firman Tuhan kepada Joshua. Jadi pada saat dia masih terbaring, setelah keluar dari ruang operasinya, tingkat kesadaran juga masih rendah, tapi saya katakan kepada Joshua, Josh, yuk kita sama-sama lagi baca Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Baru. Walaupun dia masih memiliki keterbatasan untuk membaca, tapi saya membacanya kepada dia di telinganya terus menerus setiap hari. Dan saya percaya setiap firman yang saya baca ataupun yang dia baca di kemudian harinya, saya percaya firman itu memberikan kekuatan bagi imannya. Karena seperti di kitab Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan seperti di kitab Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu adalah kuat. Jadi saya percaya iman anak saya Joshua benar-benar dikuatkan lewat membaca firman Tuhan. Dan istri saya juga menyaksikan bagaimana selama perjalanan 1,5 tahun terakhir ini dia juga bergumul, dia juga banyak frustasi tentang keterbatasannya dia. Kadang-kadang dia suka berjalan tapi jatuh. Tapi akhirnya dia bisa bangkit kembali, yang dimana kita melihat perjalanan hidupnya dia ini pada saat dia jatuh, dia bisa bangkit kembali dan dia bisa merasakan sukacita, bukan frustasi lagi yang dia rasakan setelah dia membaca firman Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak merasa kecewa sama Tuhan karena semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya juga akan kembali kepada Tuhan. Cuma memang dalam kehidupan kami harus selalu kuat dan kami mendapatkan kekuatan itu dari firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Pada saat Joshua juga ke Israel di tahun 2023 setelah perawatannya yang di Amerika, dia juga mendapatkan semacam satu message dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia freedom and victory. Begitu banyak momen-momen indah bersama dengan Joshua pada saat di Amerika selama 4 bulan. Dia banyak sharing dan kami juga banyak sharing. Dan saya percaya setiap kali kami sharingkan firman Tuhan, dia mengalami kekuatan itu. Dan saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap membaca firman Tuhan setiap hari, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti hasil daripada firman Tuhan yang akan menguatkan iman Bapak Ibu Saudara. Mari gabung di dalam komunitas GBA kami dan bisa daftarkan diri Anda melalui scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama belajar saudara, bagaimana ketika kita hidup dalam firman Tuhan dan firman Tuhan hidup dalam setiap kita, maka kita semakin tahu apa tujuan hidup kita saudara. Gak lebih, gak kurang, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika kita tahu tujuan hidup kita saudara, maka kita semakin tahu bahwa apapun yang kita alami itu selalu membawa kita dalam kebaikan. Kita akan selalu sadar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik.
So hari ini saudara, maukah kita komitmen bersama untuk saya mau terus mengasihi Tuhan. Dengan merenungkan firman-Nya, melakukan firman Tuhan. Dan terus memuji, menyembah sampai selama-lamanya. Amin. Saudara mau ambil komitmen itu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami tahu kami ada sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau nyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami alami. Hari ini kami bawa pujian sembah kami ke tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nyatakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Tujuan hidup setiap kami Tuhan, menyenangkan-Mu selalu. Mari bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Nyatakan dengan iman-Mu. Aku mengasihi, amin, Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyatakan. Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari kita sembah Tuhan bersama. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, itu kerinduan kami. Sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Mari nyatakan bersama, kami terus mengasihi-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Mari jemaat
Tuhan dengan segenap hatimu bersama. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari lebih lagi bersama. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Tiada yang lain dalam hidup ini kecuali menyenangkan Engkau. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Tidak ada satupun yang akan kekurangan, sebagaimana Daud berkata, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan, aku percaya Roh Kudus Engkau berbicara pada hari ini dalam ibadah kedua ini. Setiap jemaat yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming, apapun Tuhan, Engkau memberkati mereka. Campur tangan Roh Kudus, biar Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diurapi dan berasal daripada-Mu semata-mata. Sehingga setiap hati akan mulai menjadi mengerti akan kebenaran-Mu. Mata hati mulai terbuka, dan biarlah Tuhan setiap benih firman yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Hati yang siap untuk menerima kebenaran-Mu ditaburi oleh benih firman-Mu akan tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih buat waktu yang indah dalam rumah-Mu ini. Berbicara Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk katakan sebelah saudara, kamu luar biasa hari ini. Haleluya. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini kita perlu dan selalu harus mengandalkan Tuhan tentunya. Tapi di dalam kehidupan seringkali kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kita punya rencana sendiri, kita punya keinginan sendiri, kita punya ambisi kita sendiri. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar bagaimana saudara bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Saudara, bergerak bersama dengan Roh Kudus bukan sesuatu hal yang sulit sebenarnya kalau kita mau betul-betul belajar dan kita mau mengenal Dia secara lebih mendalam. Karena banyak orang Kristen cukup puas hanya ibadah hari Minggu. Walaupun itu baik, tetapi tidak cukup saudara, sebenarnya ibadah hanya hari Minggu, sedangkan hari yang lain kita berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan setiap hari Minggu kita diselaraskan kembali, karena tempat di mana kita hari Minggu sebenarnya adalah perayaan kemenangan, bahwa hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan sudah memberkati hidup, dan hari Minggu adalah perayaan kita di dalam bersama-sama dalam ibadah. Saudara, Anda mesti mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dinamis. Coba katakan sama saya, dinamis. Roh Kudus bukanlah roh yang statis, dia dinamis. Itu sebabnya kenapa simbol-simbol yang ada di Alkitab kalau Anda baca tentang Roh Kudus adalah simbol yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu dinamis. Contoh, api. Api itu adalah api yang terus bergerak menyala. Itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Angin adalah gambaran dari Roh Kudus. Angin terus bertiup, bergerak saudara. Air, dia cair, fluid, dia terus mengalir. Minyak juga seperti itu, sama. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus juga diumpamakan seperti burung merpati. Dia terus bergerak. Jadi kalau Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan akan pimpin saudara dalam kegerakannya. Dia terus bergerak. Itu sebabnya kenapa kalau Anda melihat di padang gurun, Roh Kudus Tuhan terus bergerak, memimpin mereka menuju destiny mereka, yaitu tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah berhenti di satu titik, dia akan terus bergerak.
Oleh karena itu kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa dipimpin Roh Kudus dan apa itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Anda siap? Yang siap katakan amin. Baik, mari kita melihat ayat yang pertama, Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan bilang begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba bilang semua orang. Berapa orang? Berapa orang? Semua, termasuk saudara dan saya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang disebut anak Allah adalah orang yang seperti apa kalau Anda baca ayat ini? Orang disebut anak Allah adalah orang yang seperti apa? Orang yang dipimpin Roh Allah, betul gitu? Semua orang yang dipimpin Roh Allah baru kita bisa sebut dia sebagai seorang anak Allah. Banyak orang mengklaim dirinya sebagai seorang anak Allah tapi tidak berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau ayat ini mengatakan hanya mereka yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Karena banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tapi berjalan menurut keinginannya sendiri. Menyebut dirinya Kristen rajin beribadah tetapi berjalan menurut apa yang ada di pikirannya sendiri. Sehingga terjadi pemisahan antara yang Tuhan mau dengan yang kita mau. Dan ini yang menjadi masalah banyak orang Kristen hari-hari terakhir ini. Sehingga tidak tahu maunya Tuhan itu apa dalam hidupnya. Dia boleh rajin ke gereja, boleh melayani Tuhan dan itu sungguh amat baik kalau kita bergereja dan melayani. Tapi persoalannya akan jauh lebih baik ketika kita ngerti bahwa kita perlu dipimpin Roh Kudus. Nah saudara, ayat kata anak, Allah, anak di dalam bahasa aslinya memakai kata huios, artinya dewasa. Bukan nepios atau bayi. Jadi ayat ini sebenarnya sedang menunjukkan apa sih? Ayat ini sedang menunjukkan gini, orang yang dipimpin oleh Roh Allah pasti akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya ulangi, orang yang dipimpin oleh Roh Allah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus nggak mungkin dalam kondisi rohani yang sama. Dia akan terus bertumbuh bergerak menjadi dewasa. Itu sebabnya kenapa ada orang Kristen bertahun-tahun di gereja tidak dewasa kerohaniannya karena menolak atau tidak mau atau berjalan menurut keinginannya sendiri, tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Makanya dia seperti anak-anak terus, Kristennya udah puluhan tahun tapi nggak dewasa. Jadi ayat ini sedang mengatakan begini, kalau Anda dipimpin Roh Kudus, Allah akan bawa saudara kepada kedewasaan penuh. Atau ayat ini juga bisa berarti begini, orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan menjadi dewasa, dia tidak mau berjalan sendiri, dia mau dipimpin Roh Kudus. Makanya salah satu ciri orang yang semakin dewasa adalah orang yang semakin mengandalkan Roh Kudus. Semakin berjalan mau dipimpin Roh Kudus. Semakin peka dengan Roh Kudus. Itu tanda bahwa orang Kristen itu semakin dewasa. Tapi kalau orang yang berjalan menurut pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, walaupun dia ke gereja, maka dia akan berjalan dalam tingkat kerohanian yang sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu saudara, Anda dan saya perlu bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah saya mau ajak saudara untuk mengerti, bergerak bersama dengan Roh Kudus itu ada 3 hal yang Anda harus perhatikan saudara. Yang pertama, kalau Anda bergerak bersama dengan Roh Kudus, artinya Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Yang memimpin hidup saudara bukan ambisi. Yang memimpin hidup saudara bukan kemarahan. Saudara, ada loh orang yang dipimpin hidupnya karena kemarahan, karena kebencian. Makanya orang yang hidupnya karena kepahitan, kecewa, kebencian, dia dipimpin oleh spirit atau emosi yang negatif. Makanya seringkali meledak-ledak hidupnya. Seringkali menimbulkan banyak gejolak dalam hidupnya. Orang ini dipimpin bukan oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh emosinya. Ada juga orang yang dipimpin oleh ambisinya. Apa yang dia mau itu yang dia ikutin, itu yang dia jalani. Padahal Tuhan mempunyai keinginan yang lain. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Memang saya tahu dipimpin Roh Kudus gak enak, gak nyaman, belum tentu nyaman. Contoh, bangsa Israel ketika dipimpin oleh tiang awan, perhatikan baik-baik. Kalau tiang awan bergerak, mereka harus bergerak gak? Yes. Kalau tiang awan berhenti, dia harus berhenti gak? Yes. Jadi ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti buka kemah mereka, tinggal karena di padang gurun tinggalnya kemah. Mereka harus buka kemah. Bayangkan kalau Roh Kudus atau Tuhan berhentinya tengah malam. Dia buka kemah. Mereka mau tidur malam dong. Baru tidur sejam 2 jam tiba-tiba bergerak lagi. Anda bisa bayangkan gak? Baru aja mau istirahat, mesti tutup tenda lagi, bergerak lagi bersama dengan Tuhan. Dan dia berhenti lagi mungkin menjelang pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi dia berhenti lagi. So berhenti lagi, buka lagi tenda. Buka lagi kemah.
Dan apa yang terjadi pagi-pagi? Mereka mau breakfast. Mereka siapkan makan pagi, barangkali seperti itu. Waktu mereka siapkan makan pagi, baru mau makan, dia bergerak lagi. Apa yang terjadi? Marah besar orang bisa seperti itu. Memang tidak mudah kalau dipimpin Roh Kudus. Karena kalau Anda dipimpin Roh Kudus, Tuhan mau melatih spirit saudara, Tuhan mau melatih roh saudara ketimbang daging saudara. Maka itu saudara, makin dominan dagingmu, makin dominan kedaginganmu, makin sulit Anda dipimpin Roh Kudus. Tapi makin Anda membiarkan Roh Kudus bergerak, daging saudara makin lama makin kalah dengan kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa Anda tidak bisa menghentikan dosa dengan cara puasa saja, gak bisa. Makanya banyak orang cuma puasa doang, tapi setelah puasa hidupnya gak benar. Bukan cuma saudara bertapa semedi di goa lalu Anda bisa menghentikan dosa. Tidak. Tapi dengan cara Anda dipimpin Roh Kudus yang akan mengajarkan saudara untuk menghindari dosa. Paham sampai di sini saudara? Itu sebabnya kenapa orang yang bergerak bersama dengan Roh Kudus adalah orang yang dipimpin Roh Kudus. Coba bilang dipimpin Roh Kudus. Musa saudara bergerak bersama dengan Roh Kudus. Paulus bergerak bersama Roh Kudus. Suatu hari Rasul Paulus mau menginjil ke satu tempat, Tuhan berkata tidak, jangan ke sana. Roh Kudus yang tahu loh. Padahal memberitakan Injil baik atau enggak? Baik, tapi Paulus mau pergi ke Misia, Tuhan berkata jangan, karena Tuhan berkata engkau harus pergi ke Makedonia. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada apa di Makedonia. Maka itu saudara, baik Anda yang, kalau saya ngomong dipimpin Roh Kudus, bukan cuma orang pendeta doang, tidak. Termasuk Anda yang ada di marketplace, termasuk Anda yang ada dalam dunia kerja, dunia bisnis. Katakan amin. Yang kedua, kalau di dalam catatan saya ini, saudara, kalau Anda lihat di dalam slide, maka bergerak bersama Roh Kudus berarti Anda mengikuti hukum roh. Coba bilang hukum roh. Tahukah saudara, dunia ini ada dua jenis hukum. Hukum gravitasi, kalau Anda berjalan dalam hukum gravitasi, Anda lempar barang ke atas, kemana dia berakhirnya? Jatuh ke bawah. Kalau Anda lempar kapas ke atas, kemana? Coba saya tanya, kalau Anda lempar kapas, kapasnya kemana? Tetap ke bawah, saudara. Namanya hukum gravitasi, masa dia naik ke atas? Tidak, dia pasti ke bawah, karena Anda berpikir kalau kapas kan enteng gitu ya. Ya kan? Tetap dia ke bawah karena ada hukum gravitasi. Tapi yang menarik, burung waktu terbang gak jatuh. Karena burung dilengkapi, selama burung itu hidup, dilengkapi dengan hukum yang berbeda dari hukum gravitasi yang tidak membuat dia jatuh. Dia terbang, dia bisa melintasi gravitasi. Hal yang sama, pesawat jet waktu dia terbang, dia tidak jatuh oleh karena tekanan gravitasi. Kenapa? Dia melampaui hukum gravitasi. Oleh karena itu saya mau beritahu sama saudara, hidup saya tidak hanya diatur oleh hukum natural, tapi ada hukum roh. Petrus bisa jalan di atas air. Mana bisa mungkin. Berat jenis orang lebih besar dari berat jenis air. Dia pasti tenggelam kok. Betul gak gitu saudara? Tapi yang luar biasa, kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan bisa menghentikan sementara. Ini kuncinya, menghentikan sementara. Bukan seterusnya. Menghentikan sementara supaya Petrus bisa jalan di atas air. Karena Allah berjalan dalam hukum roh yang melampaui hukum natural. Orang Kristen kalau mau bergerak bersama dengan Roh Kudus harus melatih diri Anda berjalan dalam hukum roh. Pertama kali waktu saya sekolah di Amerika, saya udah ditangkap polisi pertama kali, saudara. Kenapa? Karena nggak biasa nyetir dengan setir kiri. Nggak biasa nyetir dengan speed limit. Kalau di Jakarta kan nggak ada speed limit waktu zaman itu, saudara. Waduh, kosong kapan lagi? Saya ditangkap dikejar polisi, saudara. Lah kenapa? Karena tidak terbiasa dengan hukum Amerika. Nah setelah saya sekolah di sana beberapa saat baru saya ngerti hukum Amerika seperti itu dalam hal mengendarai kendaraan. Saya harus ikuti hukum yang di sana. Kalau enggak saya ketangkep terus, saudara. Iya kan? Nah hal yang sama kalau Anda mau berjalan dipimpin Roh Kudus, Anda tidak bisa berjalan melalui hukum natural yang Anda sudah terlatih dalam hidup saudara. Anda harus melatih diri Anda berjalan dalam hukum roh. Nah hukum spirit itu ada di Alkitab saudara. Nah banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan. Banyak. Maksud saya bukan di sini. Di sana sini begitu. Kita harus bisa mengikuti hukum roh. Saudara suatu hari ketika terjadi ini saya baca saya ceritakan aja. Di Alkitab dicatat bahwa
Suatu hari Samaria sedang mengalami kelaparan dan harga inflasi tinggi. Seperti gaya sekarang nih, inflasi lagi tinggi. Inflasi tinggi banget saudara. Dan saudara apa yang terjadi? Elisa adalah seorang nabi Tuhan. Dia berkata besok harga-harga akan turun. Besok harga akan turun, engkau akan melihat bahwa akan terjadi pemulihan ekonomi. Sementara dia ngomong begitu, ada seorang ajudan raja mendengar ngomongnya Elisa. Anda tahu ajudan raja berarti dekat sama raja. Ajudan raja berarti dekat sama menteri, begitu nggak kira-kira? Maka dia tahu apa yang menteri baru meetingkan, rapat menteri, rapat dengan raja, hasilnya apa dia tahu. Sehingga dia tahu bahwa secara data statistik, bahwa ekonomi, sosial, politik yang ada di negeri itu sedang kacau balau. Nah setelah dia dengar Elisa ngomong besok harga akan turun, maka dia pakai data. Dia pakai hukum natural dia. Dia bilang mana mungkin kamu ngomong ngawur. Maka dia bilang sekalipun tingkap langit dibuka gak bakal itu terjadi. Hei Elisa. Kenapa? Karena dia mengandalkan data. Kenapa? Karena dia hidup berjalan menurut hukum fakta. Tapi Elisa bilang kamu akan lihat besok harga akan turun tapi kamu gak akan alami. Dan betul saudara apa yang terjadi, Tuhan bikin acara yang luar biasa. Singkat cerita saudara, 4 orang kusta bergerak dan membuat musuh lari ketakutan. Karena waktu 4 orang kusta bergerak, Tuhan bikin suara langkah orang kusta seperti kereta yang besar. Sehingga musuh yang menguasai daerah itu berpikir, aha orang Israel menyewa tentara nih, kabur mereka. Sehingga apa yang ada di tenda musuh, makanan, kekayaan itu dijarah begitu saja. Selama 4 orang kusta. Hari itu harga turun. Dan betul yang namanya ajudan gak nikmati karena diinjak-injak oleh orang. Karena berebut. Kenapa? Karena ada hukum roh. Itu sebabnya orang Kristen tidak bisa menjadikan kekristenan hanya agama atau hadir di gereja saja. Anda harus bisa memastikan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara bukan cuma di waktu ibadah hari Minggu, tapi dalam keseharian saudara setiap hari. Katakan amin. Ini sangat penting loh saudara. Maka itu saudara, Bapak Ibu saudara, Petrus bisa jalan di atas air, harga bisa turun. Kenapa? Ada hukum roh. Dan Anda harus percaya itu adalah hukum dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang jadilah terang, terang pun jadi. Makanya hanya dengan perkataan firman Tuhan alam semesta dijadikan. Ibrani 11 ayat 3 bilang begitu. Nah kalau kita nggak percaya dengan apa yang kita dengar setiap hari Minggu, buat apa kita datang ke gereja? Kita datang ke gereja bukan cuma hanya enjoying adanya ibadah, tapi kita harus percaya firman Allah. Amin. Setuju saudara? Yang setuju coba katakan amin. Yang ketiga, kalau Anda bergerak bersama Roh Kudus, Anda bukan cuma dipimpin Roh Kudus, Anda bukan cuma mengikuti hukum roh, tapi Anda punya iman dan ketaatan. Nggak mungkin saudara bisa bergerak bersama Roh Kudus kalau Anda nggak percaya. Bagaimana mungkin? Anda nggak mungkin bisa bergerak bersama Roh Kudus kalau Anda nggak taat. Orang Kristen itu bukan yang nggak tahu Alkitab, nggak dengar firman, dengar sih. Tapi masalahnya, dengar belum tentu percaya. Kalaupun percaya belum tentu mau taat. Tadi waktu di ruangan saya lagi bicara dengan Pak Dedi, bicara soal kesukaannya anjing. Ternyata saya baru tahu anjing Rottweiler dilatihnya adalah kepatuhan. Karena saya udah hampir sekali waktu Rottweiler pernah nabrak saya. Saya mau diterkam sama Rottweiler. Karena Rottweilernya terlepas. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tahu kalau Anda yang pencinta anjing mungkin tahu saudara bahwa pelatihannya adalah kepatuhan. Karena itu anjing yang betul-betul pemburu itu. Jadi hari ini saya mau beritahu sama saudara kalau anjing saja bisa dilatih kepatuhan. Bilang sebelah saudara, bagaimana dengan Anda? Haleluya. Saudara tahukah saudara waktu Yesus ada di dalam perahu, di atas gelombang yang besar, dia berkata kepada angin, "Hai angin, gelombang, diam." Stop enggak? Stop. Saya suka bercanda sih. Pakai ayat itu saya bercanda. Bercandanya gini. Saudara tahu waktu di kitab Kejadian, Tuhan bilang air yang ada di laut dan di udara dipisahkan. Terpisah daratan dengan lautan, gitu kan? Kalau Anda baca, air itu udah dengar suara Tuhan sejak di kitab Kejadian. Dia kenalin suara Tuhan.
Jadi ketika Tuhan ada di perahu dia bilang, berhenti kamu. Dia dengar, ini kayaknya yang dulu yang suruh kita misah loh. Jadi daripada kita nggak taat, kita terpisah lagi, mendingan kita taat gitu loh, ngerti nggak saudara? Artinya apa? Saya mau beritahu sama saudara, kalau angin bisa taat, tanya sebelah saudara, kamu bisa nggak? The problem is, konsep yang namanya bergerak bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kelihatannya indah, bagus, tapi pastor susah dijalaninya. Masalahnya kita nggak dilatih kepatuhan. Amin. Herannya orang Indonesia begitu mendarat di Changi bisa tertib. Ayo, bener nggak? Bisa tertib, naik taksi antre. Nggak buang ludah sembarangan, nggak buang sampah sembarangan. Kalaupun makan permen ada dia taruh di kantong. Ketemu sampah baru buang, gitu nggak? Herannya begitu balik lagi ke Indonesia sampai Bandara Cengkareng sudah berubah. Kenapa? Karena nggak dilatih kepatuhan. Kenapa mereka bisa begitu? Kalau kelompok itu kulturnya sudah terlatih taat, kita jadi taat loh. Jadi kalau orang mau bergerak bersama dengan Tuhan ada 3 hal. Anda harus tahu Anda dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin keinginanmu, bukan dipimpin oleh emosimu, bukan dipimpin oleh ambisimu. Dan Anda harus mengikuti hukum yang berlaku untuk Roh Kudus, bukan berlaku untuk saudara. Dan hukum itu SOP-nya ada, SOP-nya atau Standard Operating Procedures-nya ada di Alkitab. Dan Anda harus ikuti norma-norma yang ada di Alkitab, bukan norma-norma yang berlaku secara natural. Dan yang ketiga, Anda harus percaya bahwa Holy Spirit ada, Holy Spirit hidup, Holy Spirit ada hadir. Dan Anda harus taat sama Roh Kudus. Kita suka dengar, kita suka pengajaran yang bagus. Bukan jelek, itu bagus. Tapi persoalannya setelah keluar dari gereja ngapain kita? Itu adalah hal yang pertama yang saya mau ajak saudara mengerti. Bergerak bersama Roh Kudus itu apa artinya? 3 hal. Sampai sini Anda yang nangkep? Coba yang nangkep lambaikan tangan saudara. Anda harus belajar untuk bisa dipimpin Roh Kudus. Kalau Anda bilang, pastor saya belum bisa. Latihan membuat saudara bisa. Ada orang yang gak suka makan sambal. Tapi dilatih karena istrinya orang Manado. Orang Manado bensin naik gak demo. Tapi kalau cabai naik demo. Saudara, karena dia punya habit harus makan sambal. Lah kalau Anda ketemu istri orang Manado pasti bikin sambal. Lama-lama Anda dilatih makan sambal. Hal yang sama kok. Yang namanya ketaatan, yang namanya ngikuti pimpinan Roh Kudus itu latihan. Makanya Tuhan berkata, ibadah itu latih dirimu untuk beribadah. Ibadah itu perlu latihan. Perlu datang on time. Betul gak saudara? Perlu fokus sama firman, waktu dengar khotbah. Itu perlu latihan. Di Eropa, kalau tidak salah di Inggris, saya lihat di realnya, di satu gereja bikin satu acara menarik. Kayaknya di gereja Indonesia boleh tuh dilatih. 1 hari tanpa gadget. Wah, sebagian manifestasi itu pasti. Bisa sakau. Bisa sakau lu tanpa gadget lu saudara. Tapi apa yang terjadi menarik saudara, dari real itu saya lihat sehari tanpa gadget. Apa yang dilakukan? Ada yang baca buku. Ada yang mungkin bikin prakarya, bikin ini, bikin itu. Selama 1 hari doang. 1 hari saja tanpa gadget. Baca buku, ke perpustakaan di gereja. Mereka duduk ngobrol, fellowship, ngobrol 1 hari. Well, saya pikir this is good idea. Bisa juga saudara gereja kita bikin 1 hari minggu ini no gadget. Pasti fokusnya ke firman Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Woo. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus bergerak. Nah sekarang kita akan masuk. Kenapa pentingnya Anda dan saya dipimpin atau bergerak bersama dengan Roh Kudus? Yang pertama, rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Saudara tahukah saudara, rancangan Allah adalah rancangan kekekalan. Kita punya rancangan jangka pendek. Kebutuhan daging kita, kebutuhan hidup kita. Tapi Allah punya rancangan besar bicara kekekalan. Makanya Tuhan bilang seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya pikiranku dari pikiranmu, rancanganku rancanganmu. Karena pikiranku tidak sama dengan pikiranmu, rancanganku tidak sama dengan rancanganmu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pikir sudah baik, Tuhan punya yang jauh lebih baik. Kita kadang-kadang gak ngerti rancangan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah sebabnya setiap orang Kristen bukan cuma berdoa untuk memenuhi kebutuhannya, tapi harus berdoa apa rancangan Tuhan buat saya. Karena saya percaya gak ada manusia yang lahir di dunia ini kebetulan. Gak ada. Setiap orang lahir dalam dunia diizinkan Tuhan karena Tuhan punya planning. Yefta, ambil contoh kalau Anda baca di Alkitab. Yefta adalah seorang pria yang lahir dari perempuan pelacur. Tapi Tuhan pakai Yefta untuk membebaskan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kenapa? Setiap orang pasti punya planning. Tuhan punya planning. Tuhan punya rencana, saudara. Makanya saudara, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi. Jauh lebih besar daripada saudara. Bangsa Israel gak pernah tahu padang gurun ada rancangan Tuhan. Supaya mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Mesir, memang mereka secara fisik keluar dari Mesir, tapi hati mereka masih ada di Mesir. Pikiran mereka masih roti yang ada di Mesir, bawang putih, masih daging. Mereka gak pernah tahu bahwa Tuhan punya planning untuk bawa mereka ke negeri yang tidak ada perbudakan. Tapi harus melewati sebuah jalan yang namanya padang gurun. Tuhan punya rancangan. Coba bilang rancangan. Tahukah saudara rancangan Allah itu jauh lebih baik dari rancangan kita? Kadang-kadang kita bisa marah-marah sama Tuhan ketika kita melewati sebuah jalan yang gak enak. Tadi kalau Anda dengar kesaksian Pak Jeffrey, kebetulan saya kenal beliau. Saudara, waktu saya dengar itu tadi pagi, kaget juga saya. Dan tadi sempat ketemu dengan beliau. Saudara, kalau Anda perhatikan, anak pertama usia 20-an meninggal di bulan Februari kemarin. Emang saudara pikir gampang apa? Ada orang bisa kecewa sama Tuhan. Tapi bersyukur kalau dia bisa berjalan. Karena apa? Makin dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia tahu ada rancangan Tuhan yang terbesar yang kita gak pernah tahu. Saudara pernah baca gak ada ayat yang bilang begini? Sekarang, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pernah baca ayat itu? Siapa yang pernah baca ayat itu? Saudara perhatikan ayat ini bilang begini. Kita tahu sekarang. Coba bilang sekarang. Jadi tahunya kapan? Sekarang. Sekarangnya itu kapan? Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sekarangnya itu kapan? Setelah Anda melewati semua. Contoh, ketika Anda mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup, penderitaan, seperti apa yang dialami oleh Pak Jeffrey misalnya, dia mengalami semuanya itu, pada satu titik ketika di ujungnya dia mengalami kemenangan, baru dia bilang ini, sekarang aku tahu. Waktu dia lihat ke belakang, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi yang aku lewati untuk mendatangkan kebaikan buat aku sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat itu adalah setelah Anda melewati setiap persoalan, waktu Anda sampai pada satu titik dengan kemenangan, Anda baru bilang rancangan Tuhan, rancangan yang indah buat saya. Saya gak pernah ngerti itu karena Tuhan punya rancangan. Itu indahnya bergerak bersama dengan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, kenapa saudara perlu untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Karena rancangan Tuhan kita gak ngerti. Tuhan yang tahu, kita harus berjalan sama pimpinan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tahu jalan dan peristiwa-peristiwa yang Anda harus lewati. Khususnya jalan yang Anda harus lewati untuk mencapai tujuan Tuhan. Salah satunya bangsa Israel adalah jalan padang gurun. Tuhan tahu jalannya. Oke, Anda pernah nggak mau pergi ke satu tempat, Anda nggak tahu lokasinya? Belum pernah pergi. Kalau Anda sekarang dengan teknologi, kalau Anda belum pernah pergi, Anda akan lihat apa? GPS. Ya. Pernah nggak Anda dipimpin GPS? Sampai di ujungnya, kok jalannya gini? Pernah enggak? Coba yang pernah lambaikan tangan. Berarti Anda disesatkan sama GPS. Pernah ngalamin gitu? Oh saya pernah loh saudara. Saya nggak pernah pergi ke satu restoran yang ada di daerah Tanjung Priuk sana. Saya ikutin tuh Google kalau nggak salah saya pakai atau Waze saya lupa deh. Saya ikutin kanan kiri istri. Saya bilang kok jalannya gini. Udah ikutin aja, percaya saja gitu saudara. Begitu berhenti di ujungnya sawah coba.
Aduh, udah gak bisa mundur, ini mesti mundur, jalan cuma setapak. Sampai istri saya bilang, ini gak mungkin begini. So apa artinya saudara, GPS bisa bikin saudara sesat. Tapi Tuhan tahu jalannya, tidak pernah bikin saudara sesat. Itu lebih dahsyat dari GPS manapun. Ayo kita baca ayatnya. Ini perlu baca nih. Anda ya, kalau nggak bawa Alkitab dalam bentuk buku, mesti ada bentuk dalam gadget ya. Gadget Anda bukan cuma baca Instagram ya. Keluaran 13 ayat 17, 18. Buka ayatnya sama-sama saya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Kita baca dulu ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, jadi bangsa Israel keluar nih dari Mesir ceritanya. Allah, perhatikan, saya suka bener ayat ini. Tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Kok nggak dibawa? Walaupun jalan itu yang paling, nah saya tanya, kalau Anda ketemu ada jalan lebih deket, jalan pintas, Anda pilih jalan pintas gak? Kalau di Jakarta lagi macet, mesti tahu jalan tikus ya. Bener gak? Supaya kalau nggak nyampe-nyampe loh, tahu sendiri di Jakarta loh. Anda harus tahu jalan pintas. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak jalan pintasnya? Siapa bilang Tuhan nggak tahu jalan pintas Anda menuju sukses? Tahu dia. Tapi seringkali dia bikin detour, tahu detour nggak? Jalan saudara udah mau deket, tahu-tahu digeser sama Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan di depan lu perang terus ntar jadi masalah. Siapa bilang Tuhan gak pernah tahu jalan pintas? Tuhan tahu jalan pintas. Tapi jalan pintas ini membuat kamu bisa balik ke jalanmu yang lama. Mari kita lanjut ayat ini. Oh haleluya. Perhatikan baik-baik. Walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah bilang begini. Kenapa dia gak bawa jalan pintas itu? Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Padahal jalannya pintas, tapi menyesal. Kenapa? Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu kalau jalan pintas itu aku bawa, di depan akan perang terus kamu. Ada banyak musuh yang kamu harus hadapi. Kalau perang tiap hari stres, balik lagi ke Mesir tuh. Tuhan tahu apa yang kau akan hadapi di depan. Kalau Tuhan bawa saudara ke jalan pintas menuju sukses, kau bisa tinggalkan istrimu, kau bisa tinggalkan keluargamu, kau bisa tinggalkan Tuhan. Makanya dia bikin jalanmu muter. Jadi kalau Tuhan bikin jalanmu muter, bilang sebelah saudara, enjoy aja. Coba bilang gitu, enjoy aja. Nikmati saja. Karena dia tahu jalanmu di depan ini is very very dangerous for your future. Buat masa depanmu. Jadi kalau Tuhan putar jalanmu, jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lagi bawa saudara, kalau kamu ikutin jalanmu, GPS-nya sesat. Tapi aku bawa kamu ke jalan yang benar. Mau dibawa jalan yang benar? Karena Tuhan yang tahu kok. Dia bukan yang gak tahu jalan pintas, siapa bilang. Lalu kita lihat ayat 18. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Coba bilang berputar. Artinya nggak diajak lurus, nggak di jalan pintas, suruh muter. Padahal Anda tahu kenapa muter ya? Kok bisa ya, kenapa muter ya? Tuhan yang tahu. Jadi kalau Tuhan bikin jalanmu muter, bersyukurlah dia tidak mau saudara jadi kecewa. Dia mau saudara jalan sama dia. Haleluya. Dia bawa berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Jadi jalan menuju lewatin padang gurun itu kehendak Tuhan. Gak ada musuhnya, tapi tantangannya banyak memang. Gak ada air, gak ada roti, gak ada daging. Tuhan sengaja bawa saudara ke jalan itu, bangsa Israel itu, supaya menghindar dari perang. Tapi jalannya memang agak panjang. Tapi jalan yang panjang ini kau akan lihat mujizat. Kau akan lihat kehadiranku di tengah jalan itu. Jadi kalau Anda punya jalannya muter, kok lama ya menuju sukses, kok lama ya, yang lain lebih cepat aku lama. Justru waktu Anda dibuat lama, supaya engkau lihat ada Tuhan hadir dalam hidupmu hari itu.
Baru Anda bilang God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Jadi Tuhan bukan yang nggak tahu jalan sukses saudara, Dia tahu. Tapi Dia mau jalan yang sempurna yang Dia mau Anda lewati. Karena Dia tahu rancangannya buat saudara. Yang setuju katakan amin. Tahu nggak ada ayat yang bilang jalan yang disangkanya orang lurus tapi ujungnya menuju maut? Kita pikir bagus jalannya, tapi itu menuju maut. Itu sebabnya saudara, Tuhan yang tahu hati saudara. Kita nggak tahu hati kita. Hati itu licik kata Alkitab. Kita nggak tahu isi hati kita, hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa berubah dari waktu ke waktu hati kita. Makanya saudara, kadang-kadang kondisi membentuk hati saudara. Yang ketiga, kenapa saudara perlu jalan di dalam jalannya Tuhan atau di dalam bergerak bersama dengan Roh Kudus, pentingnya. Yang ketiga adalah kasih karunia dan perkenanan Tuhan tersedia melimpah. Saya sangat percaya kalau Anda ikutin jalan Tuhan, kasih karunia, favor of God, perkenanan Tuhan akan berlaku buat saudara. Karena itu jalan yang Dia tunjuk. Makanya bangsa Israel ketika melewati jalan padang gurun, penyediaan Tuhan tersedia kok. Air yang pahit dirubah jadi manis. Yang gak ada roti disediakan mana. Yang gak ada daging disediakan burung puyuh. Perlindungan Tuhan, pagi ada api yang menerangi mereka kalau malam. Kalau pagi ada tiang awan menudungi mereka, tidak kepanasan. Kalau malam ada api untuk menerangi mereka. Tuhan tahu, Tuhan ada. Jadi kalau Anda memilih jalan Tuhan, gak mungkin Tuhan biarkan saudara. Ada amin? Nggak mungkin Dia bilang saudara fight sendirian. No, I will fight for you. Aku akan berperang gantikan engkau karena peperangan ini milik aku, kata Tuhan. Tapi kalau Anda memilih jalan sendiri, ya perang sendirilah. Bergumul sendirilah. Cari semua untuk keperluanmu sendirilah. Tapi kalau Anda berjalan sama Tuhan, God will provide you. Karena Tuhan akan menyediakan saudara. Ya atau tidak? Tahukah saudara ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban, dia nggak pernah tahu kalau Tuhan sudah menyediakan korban yang lain. Karena waktu zaman itu mempersembahkan anak sebagai korban ke dewa-dewa secara hidup-hidup itu sudah biasa praktek kayak begitu. So bagi Abraham mempraktekkan itu, melakukan itu, dia lakukan seolah-olah emang ini udah biasa terjadi. Tapi Tuhan mau melihat ketaatannya Abraham. Ketika dia taat, Tuhan bilang stop. Karena aku sudah sediakan gantinya. Ada domba yang disediakan oleh Tuhan. Saya percaya saudara, penyediaan Tuhan pasti tersedia buat saudara. Melimpah-limpah kalau Anda ikutin jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah takut. Kalau Anda bilang, aduh kalau saya ikutin jalan Tuhan nanti gimana? Percaya ada penyertaan Tuhan. Dia akan lindungi saudara. Memang jalan Tuhan tidak membuat saudara memastikan saudara jadi kaya raya, enggak. Tapi Anda enggak akan pernah kekurangan. Anda selalu dicukupi oleh Tuhan. Amin. Ikut Tuhan bukan supaya saudara jadi kaya raya, no. Kalau mau jadi kaya raya ikut Warren Buffett. Bukan ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan supaya saudara kaya raya, tidak. Kalau Anda ikut Tuhan adalah Anda tahu isi hati Tuhan, Anda tahu rencana Tuhan, Anda menyenangkan hati Tuhan, dan Anda disediakan berkecukupan oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Amin. Jadi itu adalah yang ketiga, saya percaya kalau Anda bergerak bersama Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi. Saya cerita sedikit ya, pengalaman saya. Saya nggak tahu saya pernah cerita nggak sama Anda di sini. Waktu saya masih jadi bankir, saya lulus dari Amerika, lalu saya kerja jadi bankers. Tapi waktu awal saya kerja, saya cuma jadi trainee di bank tersebut. 2 tahun saya di train, ini banknya bank asing. Bank asingnya Jerman. Anda tahu kalau Jerman itu udah kaku, strict. Orang Jerman tuh gitu. Ada yang pernah sekolah di Jerman enggak? Anda tahu apa yang saya maksud. Nah, saya dikontrak. Bayangan MBA.
lulus baik, GPA saya, grade point average saya 3,8, hampir mentok 4. Kerja di bank, dikontrak, coba. Dikontrak, kalau lembur nggak dibayar, gajinya juga pas-pasan. Saya nggak mau cerita terlalu banyak di sananya. Tapi singkat cerita saudara. Setelah saya training 1 tahun, saya masih dalam kondisi trainee, kontrak. Nggak ada fasilitas kantor, nggak ada. Kalau diberhentiin kapan saja nggak ada pesangon. Itu jelas di kontraknya. Setelah 1 tahun kerja, tapi saya melayani Tuhan. Saya ikutin apa yang Tuhan mau. Saya mau menikah dengan istri saya yang sekarang tentunya. Dan saya malu minta duit sama papa saya. Walaupun papa saya kalau saya bilang minta dia kasih sih. Dan saya nggak mau tinggal bersama papa saya karena saya ngerti firman Tuhan. Meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Tapi mau beli rumah nggak punya duit saudara. Loh gaji saya kecil waktu itu. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang kamu ngomong. Saya datenginnya bulenya. Ini orang bule, gemuk, kaku gitu. Tahu sendiri Jerman saudara. Dia tanya saya, kamu ngapain? Saya mau duduk sebentar ngobrol boleh ya? Sini, boleh duduk. Yes, what can I help you? Dia bilang. Saya mau merit. Terus urusannya apa sama saya? Gitu dia ngomong saudara. Itu orang gitu tuh ya, waduh bahasanya ngeri kali katanya. Ya enggak sih, saya mau cuma ngomong aja. Boleh enggak saya minta fasilitas kredit di karyawan? Saudara, ada fasilitas 2 di bank saya kerja. 1 kredit mobil, 1 kredit rumah. Tapi kalau kredit mobil harus orangnya sudah kerja minimum 3 tahun sebagai karyawan tetap. Kalau mau kredit rumah harus 5 tahun sebagai karyawan tetap. Kredit rumah itu disubsidi sama bank. Jadi cicilannya enteng banget dan lama. Bisa puluhan tahun. Wow, saya pikir saya bisa nih dapat. Saya bilang, saya mau kawin, saya mau beli rumah, saya mau minta kredit fasilitas dari bank. Dia bilang gini, kamu udah baca aturan belum sih? Kamu nggak tahu, kamu kan trainee, kamu nggak bakal dapat itu. Saya tahu, makanya saya datang ngomong. Siapa tahu boleh gitu loh saudara. Ngerti gak sih saudara? Rupanya saya ngomong ini ada urapan. Terus dia liatin saya, dia diem aja. Terus dia bilang gini, gua gak tahu hari ini gue suka sama lu. Dalam hati saya, yes, God is with me. Hallelujah, praise the Lord. Terus dia tanya, gaji lu berapa? Segini, gaji saya kecil loh. Beneran. Hari itu, zaman itu, gaji saya cuma 500.000. Dikontrak 500.000. Saudara jangan bilang, oh 500.000 dulu udah gede. Enggak. Orang saya udah gak mau kerja tadinya. Terus dia telepon orang HRD. Kayaknya orang HRD bilang, kamu gak tahu kalau dia itu masih trainee. Dia jawabnya begini soalnya, gua juga tahu. Dia marah-marah loh. Makanya saya ngerti tuh, itu ada bahasa sandi yang saya tahu tuh. Kira-kira dia ngomong apa soalnya di sana. Gua juga udah tahu, gaji dia lu hitungin dia dapat berapa. Dia tutup, gua tunggu, tutup. Saya bilang amin, haleluya. Terus bunyi, udah dapat dikasih angka. Nih angkanya segini, bisa nggak? Saya bilang bisa, bisa segini. Iya udah, dia kasih note, approve, lu naik ke atas. Saya kasih dong ke HRD, nih dia liatin saya dari atas ke bawah. Lu apain tuh bule? Gitu sudah. Gua nggak apa-apain, Tuhanku yang bikin dia berubah. Oh haleluya. Apa artinya? Kalau Tuhan yang berkenan, dari situ saya baru tahu ada ayat yang bilang, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan dialirkan kemana yang dia kehendaki. Oh hati bos saya dipegang Tuhan, diarahinnya ke saya. Haleluya, praise the Lord. Ada perkenanan Tuhan, sampai semua teman-teman saya bilang gini, lu kok bisa dapet ya? Dan abis gitu gak ada tuh aturan yang lain orang bisa dapat lagi, cuma saya. Itu dahsyatnya Tuhan.
Makanya gara-gara itu jadi kawin, saudara. Jadi kalau Anda berjalan sama Tuhan jangan takut. God is with you. Sekarang bagaimana caranya supaya saudara bergerak bersama Roh Kudus? Are you ready? Mau bergerak bersama Roh Kudus? Yang pertama, bangun dimensi roh dalam diri saudara. Tadi kan ada hukum roh. Anda nggak akan mungkin bisa hidup berjalan di dalam hukum roh kalau dimensi. Manusia itu ada 3 ya. Tubuh, jiwa, dan tubuh bisa dilatih? Bisa. Anda bisa diet, Anda bisa ke gym, Anda bisa latih tubuh saudara. Anda punya jiwa, Anda bisa melatih, Anda sekolah, Anda belajar, lalu Anda relax, Anda punya teman. That's good for your soul. Tapi bagaimana dengan spiritmu? Anda nggak cukup cuma datang ke gereja. Enggak. Ada orang datang ke gereja sih datang fisiknya tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang begitu. Maksud saya bukan di sini. Di mana? Di sana sini begitu. Oh ya. Saudara, how you build your spiritual dimension. Bagaimana spiritual dimensi roh saudara Anda bisa bangun kalau kita jarang doa. Apalagi nggak doa. Tapi mau hasil, piye carane? Kita mau mujizat, tapi nggak doa. Tahu nggak saudara Einstein bilang apa? Mau tahu Einstein bilang apa? Einstein bilang kegilaan atau orang gila adalah orang yang melakukan yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu gila kalau dia. Tiap hari masaknya mie, harapin keluar sepatu, itu gila. Ngerti gak kira-kira? Halo? Nah, Anda nggak pernah doa, jarang doa, nggak pernah doa, ngarepin mujizat, itu gila menurut saya. Coba bilang sebelah saudara, jangan jadi orang gila, bilang. Mau mujizat? Mau lihat Tuhan bekerja? Doa dong. Karena Anda harus berjalan waktu dimensi roh ini. Anda bangun doamu, Anda bangun penyembahanmu, bangun mezbahmu. Kalau mezbahmu runtuh, bagaimana Anda bisa ngerti Spirit of God? Kalau Anda nggak pernah nyembah, bagaimana? Kalau Anda bilang, pastor, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik. Ah, itu alasan. Anda bisa buka YouTube kok. Anda bisa cari penyanyi-penyanyi penyembah. Anda tinggal putar, Anda ikut nyembah, bisa kok. Betul apa enggak saudara? Bahkan di YouTube ada teksnya, Anda bisa ikutin. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Anda bisa berdoa, Anda berdoa enggak? Anda baca Alkitab enggak? Kadang-kadang kita enggak. Kita punya waktu lebih lama di Instagram, di Facebook, di TikTok. Tapi kita nggak punya waktu sama Tuhan. Tapi kita berharap mujizat terjadi. Piye? Nggak mungkin terjadi. If you want to move with the Spirit, Anda mau bergerak bersama Roh Kudus, your spirit man dimensi ini harus dibangun. Saya challenge saudara, saya tantang saudara sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Masihkah Anda berdoa? Personal loh ya. Saya nggak ngomong doa 3 hari. Oh, ada yang bilang, pastor saya masih doa 3 kali sehari. Apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. No, I'm not saying that. Tapi apakah Anda masih berdoa pribadi, personal? Anda punya dedikasi waktu, you pray with God. Masih gak Anda nyembah? Masih gak Anda baca Alkitab? Gimana dimensi roh bisa dibangun? Masih gak Anda dengar firman Tuhan? That's question, pertanyaan ini Anda harus jawab. Yang kedua, saudara, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus membangun hubungan dengan para pemimpin. Terutama pemimpin yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena ada pemimpin juga yang tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Anda harus berjalan, bertanya, berbicara, bangun komunikasi, bangun hubungan, relationship dengan leader yang punya pimpinan Roh Kudus. Karena waktu dia bicara, dia bisa memberi nasihat atas tuntunan Roh Kudus, atas hikmat Tuhan buat saudara. Saat Anda relate dengan dia, maka yang lebih dewasa mengarahkan saudara. Tapi yang sering terjadi justru kita membangun hubungan sama orang-orang yang setara dengan kita atau yang lebih rendah dari kita. Nggak mungkin kita bisa dibangun. Ketika Anda punya masalah, saya selalu bilang ke jemaat, jangan cari jawaban dulu di luar, cari jawaban dalam Tuhan. Ada berapa banyak orang punya masalah rumah tangga, keluarga, justru carinya jawaban di luar. Ya makin bahaya, apalagi di luar yang gak kenal Tuhan lagi. Gak ngerti prinsip firman Tuhan. Jangan heran keluargamu, pernikahanmu menjadi lebih kritis. Paham maksud saya? Kalau ada keluarga yang punya hubungan yang sudah kritis suami istri, jangan cari temenmu yang dulu Anda kenal, terus dia sekarang sudah cerai, Anda nanya dia.
Dia pasti jawab gini, lu kan tahu dulu waktu gue menikah kayak apa, hidup gue babak belur kan? Iya, menurut lu gue lebih happy mana, dulu apa sekarang? Gue sekarang sendiri nih. Anda bilang iya ya, kayaknya lu sendiri lebih happy. Nah makanya lo, itu saudara. Apa kita gak jadi, oh iya bener juga gue cerai aja deh gitu loh saudara. Why? Kita cari advice dari dunia ini. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bener gak? Bangun hubungan sama siapa? Kalau Anda membangun hubungan sama pemimpin yang bisa mengarahkan saudara, that's good. Itu penting. Dan yang ketiga, yang terakhir, Anda harus percaya dan taat. Kalimat percaya dan taat ini penting. Joshua menjadi orang yang berhasil, Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jalan menurut jalan yang Tuhan sudah arahkan kepadamu. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hari ini saudara, kekristenan bukan sekedar hadir ke gereja. Firman Tuhan bukan cuma dipertimbangkan. Lihat slide saya yang terakhir. Kita tidak mempertimbangkan firman Tuhan dan nasihat ilahi. Bukan dipertimbangkan, kita menaatinya. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tidak mempertimbangkan firman Tuhan dan nasihat ilahi. Kita seringkali kita minta pendapat, pertimbangan dari pemimpin, udah dikasih, kita milih yang lain kok. Saya pernah loh konseling suami istri. Saya kasih jalan ya, 1, 2, 3. Kamu harus lakukan nih, 1, 2, 3. Iya pastor. Coba ulangi, yang A apa? Dia sebut. Yang B apa? Dia sebut. Yang C apa? Dia sebut. Berarti dia tahu dong, arahan saya ABC dong. Orang dia bisa ulangi kok. Setelah selesai, beberapa minggu kemudian, kok begitu ya? Gak taunya dia pilih yang D. Karena itu ada di pikirannya sendiri. Karena apa yang saya nasehatin, apa yang saya kasih tahu ayatnya, itu cuma buat pertimbangan. Karena dia udah punya temen kasih nasihat, itu cuma pertimbangan. Sehingga kalau dia nimbang-nimbang gak cocok sama dia ikutin temennya. Jadi buat apa nanya pendeta? Coba yang ngerti lah, pegang tangan. Coba tanya, coba ngerti gak? Kalau yang waras ngerti. Firman Tuhan bukan dipertimbangkan. Buat apa Anda baca Alkitab cuma buat dipertimbangkan doang? Anda udah ngerti, Anda mau yang lain kok. Anda baca Alkitab cuma hanya pertimbangan, what for? Anda membaca Alkitab itu sebagai landasan hidup saudara. Itu harus jadi basic orang Kristen. Baru Anda lihat God is real. Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Amen. Bergerak bersama Roh Kudus. Saya percaya Anda bisa. Coba bilang sebelah saudara, kamu pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum saya berdoa, kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat saudara. Supaya saudara bisa bergerak bersama Roh Kudus dan Roh Kudus bicara sama saudara. Hari ini saya datang dengan tim saya. Saya menulis buku sudah banyak. Tapi selama beberapa tahun terakhir sebelum COVID, saya udah lama juga gak nulis buku. Tapi COVID membuat saya di rumah, jemaat di rumah. Saya pas membaca kitab Injil Yohanes. So ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2, ayat 3 seterusnya. Tiap ayat saya baca, itu ada pengertian Tuhan buka. Sehingga akhirnya saya kirim satu ayat ke jemaat saya, dibuat grup khusus untuk yang mau terima renungan saya tiap hari. Dari tahun 2020 sampai sekarang 5 tahun, 21 pasal tiap ayat saya tulis. Anda bayangkan kalau satu buku ditulis 21 pasal tebelnya kayak apa. Saya bagi 7 volume, satu volume 3 pasal. Sekarang sudah terbit sampai 3 volume. Setiap 6 bulan akan keluar volume yang baru. Jadi saudara, hari ini tim saya akan membawa 3 volume. Dan Anda kalau mau dapatkan, Anda bisa dapatkan di luar nanti. Dan saya akan sediakan waktu untuk tanda tangan buku. Ini gak dapat di toko buku. Harganya khusus ada tanda tangan saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang sedang berseru sama Tuhan. You need God than ever before. Anda butuh Tuhan lebih dari sebelumnya. Anda sudah dengar firman Tuhan. Seringkali mungkin ada di antara saudara yang enggan dipimpin Tuhan. Karena Anda punya pilihan sendiri. Tapi hari ini engkau dengar firman Tuhan. Tuhan mau bawa saudara untuk bisa bergerak bersama dengan Dia. Karena Tuhan tidak mau Anda gagal.
Tuhan mau Anda berhasil. Tuhan tidak mau Anda menjadi orang yang berantakan hidupnya. Dia mau hidup saudara pulih, kuat dan menguatkan orang lain. Kalau ada di antara saudara hari ini yang bilang, Tuhan pimpin aku butuh pimpinanmu. Aku mau belajar membangun dimensi roh dalam hidupku. Kalau ada di antara saudara, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya berdoa agar Holy Spirit yang ada di ruangan ini menjamah saudara, menyentuh saudara dimanapun Anda sedang berdiri. Tuhan, aku berdoa tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Aku tidak tahu pergumulan mereka. Apa yang mereka dapatkan hari-hari ini. Mungkin mereka sedang ada dalam perjalanan yang diputar oleh Engkau. Mereka merasa kecewa kenapa begini. Tapi sekarang mereka tahu kenapa Tuhan memutar jalan mereka. Karena Tuhan tahu bahwa jalan yang mereka pilih mungkin pendek, tapi akan banyak masalah ke depan. Kau yang tahu, Tuhan tolong mereka supaya hati mereka menjadi lembut. Telinga mereka menjadi peka untuk bisa dengar suaramu. Hati mereka menjadi taat untuk setiap kebenaran firman yang mereka dengar hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya mereka ketika keluar dari ruangan ini, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang memimpin hidup mereka. Mereka tidak akan sesat dan disesatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan akan membawa mereka kepada jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Berkati umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini Tuhan. Aku percaya Roh Kudus menyertai hidup mereka di pekerjaan, di bisnis, di sekolah, dimanapun mereka berada, di rumah tangga, di pelayanan. Penyertaan Tuhan sangat jelas dalam hidup mereka. Thank you Lord Jesus. Turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Amin. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ CK7, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga keluarga. Baik, ini saatnya untuk setiap kita memberi persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera di depan bangku Bapak Ibu dan juga di depan layar. Dan juga jika ada dari Bapak Ibu yang memerlukan amplop, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, maka para asyar akan membantu. Baik, jika sudah siap, dengan hormat saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami juga mengatakan kami buat hambanya Pak Leonardo Syamsuri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kau telah kirimkan hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa ini menangkan Tuhan. Berkat untuk istri anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil.
Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari berkat duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awal yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang. Keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri.
Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.